Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirah. Assalamualaikum ya Syahiduna wa Rasuluna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Harifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa bimulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada, dan khususnya Kang Ridwan yang selalu rajin bertanya ya. Selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH. Semoga malam hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar sahabat untuk pembukaan ya, untuk mencicil pertanyaan dari sahabat-sahabat ya. Saya malam ini insyaallah akan jawab pertanyaan Kang Ridwan, tapi sama dengan pertanyaan Kang Ujang ya. Walaupun mungkin pertanyaannya berbeda, tetapi sesungguhnya adalah sama ya. Sebetulnya Kang Ridwan sudah bertanya lama pada Abah tentang hal ini ya. Tapi mungkin kemarin karena dalam live kalimat hikam yang ke-17 ada berkaitan dengan jahil murokab ya, jahil basit, dan juga jahil kepada Allah, sehingga beliau merasa diingatkan kembali tentang pertanyaan yang sudah lama tentang derajat manusia yang lebih rendah daripada binatang ya. Selamat malam sahabat yang sudah hadir, Mas Agus ya, Kang Adenan ya, Bang Muhammad Amani dari Lahat ya, dan juga Mas Wagiman, dan juga sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang pertanyaan yang kurang lebih nadanya tentang surat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Tadi ini adalah pertanyaan dari Kang Ridwan sudah lama, yang menjelaskan tentang mafhum dan mantuk firman ini adalah menjelaskan banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam ya, karena dijelaskan di jin dan manusia yang masuk neraka jahanam karena yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mana dia kolbunya itu tidak digunakan ya. Kolbunya macet, kolbunya tidak digunakan untuk memerhati, untuk tafakur tadi, untuk tazakur, untuk tadabur ya tadi. Inilah yang mungkin nanti kita akan kenal dengan jahil kepada Allah ya tadi. Nah, sahabat, secara garis besar ya, secara umum ya, sebelum saya menjawab tentang firman yang tadi yang menjelaskan, yang Allah sendiri yang mengatakan pada saat manusia itu adalah kolbunya sudah mati, kolbunya tidak digunakan lagi untuk tafakur pada Allah, atau kolbunya
adalah tidak digunakan, apakah untuk i'tiraf, untuk muhasabah ya tentang siapa dirinya, apa tugas dirinya, dan itulah yang menggambarkan bahwa manusia itu dianggap mati oleh Allah tadi. Maka dikatakan walahum ayyunun la yubshiruna biha, sehingga mata batinnya adalah basyirahnya itu adalah buta yang tadi. Kemudian telinga batinnya adalah tuli tadi ya. Sehingga kata Allah diumpamakan adalah ulaika kal an'am, sesungguhnya mereka itu adalah, di situ cukup Allah menggunakan isim isyarah ulaika, ada sudah jelas bahwa ada satu sindiran yang keras kepada Allah, kepada manusia yang demikian ya. Bahkan Allah menyebutnya adalah binatang. Tetapi pertanyaan Kang Ujang adalah tadi, manusia yang lebih rendah dari binatang justru. Manusia yang tidak mempergunakan kolbunya adalah untuk berzikir, untuk memerhati, ya, untuk memahami hidupnya adalah dianggap sebagai binatang kan tadi semua. Nah malam ini kita akan coba sahabat ya, untuk menganalisa, jangan-jangan yang ngomong juga ini begitu kan tadi semua. Dan juga mudah-mudahan adalah ini bermanfaat khususnya buat abah pribadi ya, untuk kita untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kebinatangan kita kan tadi semua. Nah, ini sahabat ya. Jadi secara global makhluk itu dibagi tiga lah tadi ya. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya akal semata, adalah yang disebut dengan malaikat ya tadi. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, hanya akal saja. Walaupun demikian ada satu kisah, mungkin Anda pernah membaca tentang kisah malaikat, adalah Harut wa Marut. Adalah malaikat yang senantiasa ngiri, cemburu kepada penciptaan Adam dan juga kepada manusia-manusia, sehingga Allah dohirkan dalam suratul Insan, malaikat itu ternyata dalam waktu sekian minggu saja sudah tidak mampu ya untuk membawa wujud manusia pada dia pada saat dia diberikan nawa nafsu kan tadi. Maka itulah kenapa malaikat itu sangat kagum dengan kita. Bahkan malaikat itu akan mencari majlis-majlis dzikir, dan mereka itu seperti halnya lampu ya, datang laron ya. Orang yang beribadah kepada Allah itu terangnya bagi malaikat itu seperti lampu, yang kemudian malaikat itu seperti laron ya tadi. Maka malaikat itu kenapa? Karena bangga melihat manusia, makhluk yang bernafsu kok masih bisa melaksanakan ibadah. Nah inilah yang dipertentangkan dulu pada saat penciptaan Adam. Malaikat, iblis adalah ragu waktu Adam mau diciptakan, tapi Allah jawab pada saat hari Arafah itu, lihatlah wahai para malaikat, aku lebih tahu dari kalian bahwa tidak semua manusia yang seperti kau bayangkan. Ini kan yang pertama. Jadi makhluk yang pertama adalah malaikat, dia punya akal tapi tidak punya nafsu ya tadi. Adalah makhluk yang ketaatannya kepada Allah adalah murni. Kalau dia itu adalah ruku ya ruku saja, kalau sujud ya sujud saja malaikat itu ya tadi. Makanya malaikat itu hanya makhluk yang sebetulnya taat kepada Allah, kepada apa yang diperintahkannya. Kalau dia suruh tasbih ya tasbih, kalau dia suruh takbir ya takbir, kalau suruh tahlil ya tahlil, kalau suruh ruku ya ruku aja dia. Kalau dia suruh sujud, seumur-umur dia itu sujud saja. Dia tidak ngerti yang lain kecuali yang sujud itu. Jadi malaikat itu sesuai dengan orderan Allah kan tadi semua ya. Makanya malaikat itu sebetulnya bukan makhluk, bukan hebat-hebat amat gitu kan tadi. Makanya pada saat mereka pun diuji dalam bentuk wujud manusia dengan hawa nafsunya, ternyata Harut wa Marut tidak bisa membawa amanah sebagai manusia karena saat itu sahabat. Jadi patut disyukuri kepada kita kalau kita manusia masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa ngaji. Itu malaikat luar biasa beristighfar untuk kita semua. Apalagi kepada orang-orang yang sedang mendengarkan ilmu atau sedang berjalan mencari ilmu, itu malaikat luar biasa senangnya, kata bukan main. Dan dia bertasbih kepada kita, dia beristighfar kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Itu malaikat itu ya. Jadi yang kedua adalah makhluk yang disebut dengan binatang. Binatang ini adalah makhluk yang merupakan hanya nafsu belaka. Jadi binatang ini dia tidak punya akal, hanya nafsu semata. Jadi apapun tidak ada pilihan bagi dia. Maka binatang itu tidak, walaupun dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa segala sesuatu dia tidak tahu,
binatang itu nanti kita akan bahas tidak dikatakan bodoh, ya tidak dikatakan jahil karena ketidakadaannya akal kan tadi semua. Nah, makhluk yang paling sempurna adalah manusia, di mana manusia itu adalah memiliki akal dan nafsu. Pada diri kita ini ada nafsu binatang, ya, dan juga sekaligus di dalam diri kita ini ada akalnya malaikat kata dia semua. Disinilah kenapa kita wajib untuk mengolah diri kita, memiliki guru yang baik untuk membimbing kita. Karena nafsu itu ada sesuatu yang tidak boleh tidak ada, karena dia adalah memberikan, sebetulnya ibaratkan roket bagi orang yang mau naik ke antariksa, tetapi dia butuh dididik hawa nafsu itu tadi. Maka disitulah bahwa karena dalam tubuh kita ini adalah kebun binatang, bukan hanya sebatas sifat buaya pada diri kita, sifat beruang, sifat macan, sifat tadi ada sifat bahimiyah, ada sifat subu'iyah, dan juga sifat syaitoniyah. Maka tentu saja guru biasa tidak mungkin akan bisa mendidik rohani kita, kecuali guru yang memang yang sudah kamil mukamil, yang merupakan mampu mendidik kebun binatang itu kan tadi. Kalau cuma pawang kalau diri kita adalah ada buaya, kalau dikasih pawang buaya saja, macan masih bisa nerekam, beruang masih bisa nerekam. Tapi harus guru yang mampu mengolah, bahkan mendidik beruangnya, macannya, singanya, semuanya bisa ditundukkan. Itulah yang disebutkan guru mursyid yang benar-benar kamil mukamil sahabat ya semua. Jadi kita ini memiliki hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu pada saat dididik, insya Allah dia justru malah memberikan kekuatan kepada kita manusia. Dunia ini nggak ramai tanpa hawa nafsu. Tapi pada saat dunia ini hanya diisi oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, maka bahkan ilmu pun bisa menghancurkan. Jadi orang berilmu yang hawa nafsunya tidak terkendali itu lebih jahat daripada orang bodoh yang dengan hawa nafsunya yang tidak terkendali. Menghancurkan alam ini dengan orang yang berilmu yang hawa nafsunya tidak terkendali, inilah yang menjadikan sebab kehancuran alam dunia ini sahabat ya tadi. Nah, itulah kondisi tiga makhluk, bahwa sesungguhnya malaikat adalah makhluk akal, tidak punya nafsu. Binatang adalah makhluk nafsu tapi tidak punya akal. Sementara kita manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan sekaligus juga nafsu. Artinya bahwa kita memiliki potensi lebih tinggi dari malaikat, tapi kita punya potensi lebih rendah dari binatang. Maka dalam firman Allah yang tadi saya bacakan bahwa manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat kalau seandainya dia mampu memanage hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, tidak dengan membunuhnya, karena mustahil. Bencana dari angin, timbul bencana dari air, timbul bencana dari tanah. Karena sahabat diri kita manusia ini adalah merupakan alam. Jadi ini ya, jadi maaf nih, ini kayaknya nggak tahu kenapa malam ini terlalu busy kali ya. Tadi itu ya gambarannya bahwa alam kabir ini adalah akan bereaksi luar biasa. Alam kabir ini akan bereaksi luar biasa pada saat kita manusia adalah sudah melebihi batas binatang. Makanya itulah yang pertanyaan Kang Ujang pada malam hari ini adalah seperti apa sih manusia yang dari, kalau seandainya binatang itu memang makhluk yang dia tidak tahu ya, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu binatang tidak disebut dengan jahil. Tetapi pada saat manusia, dia itu adalah seseorang yang dia tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu kemarin kita sebut adalah jahil basit, adalah orang yang dia tidak tahu dan dia tahu dia tidak tahu. Tapi jahil basit masih ada mending. Kenapa? Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau dia tahu dia tidak tahu, insya Allah dia akan mencari tahu tadi. Tapi ada manusia sekarang ini adalah yang jahil murakab. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Inilah yang yang merupakan Kang Ujang manusia yang lebih rendah dari binatang. Tapi kemarin dari kalimat hikmah yang ke-16 saya udah babarkan. Jahil murakab maupun jahil basit ini justru masih lebih tinggi derajatnya dari jahil kepada Allah. Bahwa jahil kepada undang-undang Allah,
jahil kepada sunatullah kan tadi semua, atau jahil kepada sifat 20 di dalam aplikasi kehidupan. Nah, tapi kita malam ini tidak membahas hikam, tapi kita akan membahas tentang adalah gambaran manusia yang derajatnya lebih rendah daripada binatang. Di dalam tafsir Fahrul Razi, ya, mari kita coba lihat bismillahirrahmanirrahim bahwa gambaran manusia yang lebih rendah dari binatang itu yang seperti apa. Mereka dikatakan anal an'ama tunqadu li arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha wa baina man yasi'u ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Ini gambar binatang, ya. Binatang ternak selalu mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusnya, serta ia turut kepada yang memberi makan dan yang menjaganya. Dikatakan di sini adalah mayyashinu ilaiha wa baina mayyashinu ilaiha. Kemudian dikatakan juga adalah watat lubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Dia juga tahu binatang itu bisa mencari hal yang bermanfaat dan menghindar dari hal yang membahayakan bagi dirinya. Nah, sedangkan manusia yang lebih rendah dari binatang kan tadi adalah waha ulaila yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina isanihi ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum wa la yatlubuna as-sawaba alladhi huwa a'dhamul manafi'u wa la yahtarizuna minal iqabi alladhi huwa a'dhamul madari. Dikatakan bahwa ini adalah manusia yang lebih rendah daripada binatang. Yang tadi adalah mereka yang tidak mengikuti perintah Tuhannya. Binatang saja taat kepada yang memberi makan kepadanya, yang memeliharanya. Dia sayang, dia tahu ini tuannya. Dan binatang tadi dikatakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, binatang itu tahu. Mana yang mencelakakan dan yang membuat dia susah, binatang itu punya insting ke situ. Tapi ada manusia tadi dikatakan barusan adalah mereka mereka tidak mengikuti perintah Allah, perintah Rabb-nya yang telah mengurusnya dan tidak bisa membedakan kebaikan Allah dan keburukan setan. Ini dikatakan di sini kan tadi. Dikatakan wa haulai la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi, kebaikan ilaihim kepada dia, wa baina isaati syaitan. Itulah manusia, ya. Adalah manusia-manusia yang justru Allah menyayanginya tadi. Bahkan walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakannya. Tetapi justru manusia yang lebih rendah dari binatang ini dia disayangi oleh Allah tadi. Diberikan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bicara, nikmat rizki. Bahkan walaupun dia maksiat, rizkinya masih jalan tadi. Inilah manusia lebih rendah dari binatang. Binatang saja ngerti berterima kasih. Tapi manusia yang lebih rendah dari binatang ini adalah masih jauh daripada bersyukur pada Allah. Dan tadi semua ya. Dia tahu bahwa setan itu musuh bagi mereka. Tapi mereka nggak peduli. Kan tadi semua. Dan mereka tidak bisa pula mencari hal yang bermanfaat, yaitu pahala yang merupakan sebesar-besarnya manfaat. Juga ia tidak bisa menjaga diri mereka dari siksaan yang merupakan sebesar-besarnya kemadharatan. Tadi semua. Mari dikatakan di sini adalah wala yatlubuna syawabal ladzi wa 'adhamul manafi wa la yahtarizuna minal iqabil ladzi hiya 'adhamul madari. Bahwa dia tidak bisa menghindari tidak bisa menjaga dirinya dari siksaan Allah yang merupakan sebesar-besarnya kemadharatan. Inilah gambaran perbandingan tadi kan binatang dengan manusia. Ternyata manusia bisa lebih rendah dari binatang. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh Imam Fahrul Razi adalah anna qulubal an'ami kama annaha takunu khaliyatan anil ilmi fahiya khaliyatun anil jahlil ladzi wa itiqadul mu'taqidi ala khilafi ma huwa alaihi ma'at tasmimi wa amma haula'i faqulubuhum kama khallat anil ilmi faqad ittasafat bil jahli fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Nah, inilah
gambaran. Binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu, sahabat, maka kosong pula dari kebodohan. Maka dikatakan tidak bisa binatang itu disebut jahil murakab pada saat dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu binatang. Tapi pada saat manusia dia tidak tahu dan dia bahwa dia tidak tahu, ada dua. Ada dia tahu bahwa dia tidak tahu, itu disebut jahil basyid. Tetapi pada saat dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Makanya sekarang ini maaf sahabat-sahabat, kenapa mau bertorikot? Wah, nggak ada dari sana. Dia itu tidak tahu tadi. Dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu tadi. Inilah yang ngeri kan tadi ya. Kalau tadi dia menyalahkan orang lain padahal dia tidak tahu. Dia katakan sama saja. Dia mengatakan nggak ada Monas itu, padahal dia belum pernah ke Jakarta dari semua. Dia begitu mudahnya mengatakan dari siapa Monas itu ada, nggak ada Monas itu. Nah ini, dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah ini banyak dalam bab keilmuan, terutama ya saya banyak berhadapan dengan apa-apaan torikot, dikir-dikiran kayak begitu, dikir dikenceng-kencengkan dan lain sebagainya kan tadi. Ya ini tadi sahabat tadi ya. Nah, yang dikhawatirkan orang-orang yang semacam ini justru lebih jahil dari binatang kan tadi ya. Jadi yang mengerikan kan tadi ya tadi. Nah, inilah dikatakan bahwa binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu. Kalau binatang tidak dikatakan baik jahil murakab maupun jahil basyid, tidak tadi. Tapi manusia yang demikian adalah bisa masuk dalam jahil murakab, bahkan jahil kepada Allah tadi. Nah, jahil kepada Allah lebih parah lagi. Bahkan dia tidak mau mengenal Allah tadi semua. Ada bahasa, jangan ma'rifat-ma'rifatan lah, kita mah kelas bawah kan tadi semua. Hati-hati, ungkapan yang demikian justru Allah akan menutup hatimu untuk mengenalkan dirinya padamu. Jadi kalau saran Abah bahwa dalam ilmu ini walaupun jangan pernah berbicara kepada kita atau bagaimana itikad kita bahwa bagi saya mustahil mengenal Allah. Tidak. Karena untuk mengenal Allah itu bukan dengan ilmu. Mengenal Allah itu juga bahkan bukan dengan dzikir tadi. Terkadang kita sudah bahas dalam beberapa kalimat hikmah, Allah menutup aib kita untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Inilah yang kita harus husnudzon tadi. Makanya kenapa dalam hadis kursi Allah berfirman, pada saat hambaku ingin datang kepadaku, aku akan menyambutnya dengan berlari. Artinya apa? Artinya Allah itu responnya, barang siapa ingin mengenalku, aku 1000 kali lebih mengenal dengan dirinya. Ini sahabat ya tadi. Jadi jangan ada bahasa, jangan ma'rifat-ma'rifatan. Inilah yang dikatakan oleh kemarin Asy'ata'illah, orang yang jahil kepada Allah itu lebih buruk dari jahil murakab. Padahal jahil murakab saja adalah jahilnya binatang kan tadi semua. Bahkan binatang tidak bisa dikategorikan jahil murakab karena binatang itu mereka tidak punya akal. Tapi manusia yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu bisa dikategorikan adalah jahil murakab. Dan jahil murakab ini bahkan akan lebih buruk lagi kalau dia jahil akibat jahil kepada Allah tadi semua ya, tadi semua. Jadi inilah, maka kemarin kita sudah bahas, akhirnya manusia bersandar pada sabab tadi semua. Akhirnya banyak menyalahkan sabab, bergantung kepada sabab tadi. Ukurannya adalah selalu yang dilihatnya adalah sabab, tapi Allahnya tidak pernah dilihatnya sebagai musababnya tadi ya. Itu ya gambaran tentang yang kedua dari firman tadi yang disampaikan oleh Imam Fahru Raji dan tafsir Fahru Raji yang berkaitan dengan manusia yang lebih rendah dari binatang. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, anna adamil ilmi, dikatakan anna adamil ilmil an'ami la yaduru bi ahadin ya. Ama jahluha ulai fa innahu mansaul dararil azim li'annahum yasudduna an-nasa an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Binatang dengan tidaknya memiliki ilmu ya, dia tidak akan membahagiakan seseorang, binatang itu. Tapi minimal binatang itu menyenangkan. Orang punya kucing senang dengan piaraannya. Orang punya piaraan yang orang sekarang hobi binatang. Walaupun binatang itu tidak membahagiakan, tetapi minimal binatang itu bisa memberikan menyenangkan. Tapi dikatakan di sini adalah
Haula'i fa innahu man sya'ul darail azim tadi. Adapun bodohnya manusia adalah sumber kemadaratan tadi. Li'annahum yasuddunna nas an sabilillahi wa yabguna iwaja. Karena adalah dikarenakan bisa menghalangi manusia dari jalan Allah dan menyesatkan dari jalan yang lurus tadi. Tadi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Atau dia tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia melarang. Ngapain kamu ikutan torikot? Nah itu. Ngapain kamu ikutan dikir di situ? Kata ini tadi. Ya. Bahkan maaf, ada ustadz, ada kiai yang melarang orang bertorikot tadi, padahal belum tentu paham ilmunya kan tadi semua. Ya tadi. Sama saja kan. Ngapain? Nggak ada itu. Tadi. Nggak ada Monas. Orang dia belum ke Jakarta kan tadi semua. Ya tadi. Ini yang apa dikatakan di sini bahwa manusia itu sumber kemadorotan tadi. Annal adamul ilmi apa al-an'ami la yaduru bi ahadin apa jahluha ulai fa innahu man sa'ul dharari al-azim. Bahwa binatang yang tidak memiliki ilmu ia tidak akan membahagiakan seorang, adapun bodohnya manusia adalah sumber kemadorotan. Kemudian annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adamil ilmi ama haulai fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamal iqabi. Sesungguhnya binatang tidak berhak mendapatkan siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu, adapun manusia maka mereka itu berhak mendapatkan sebesar-besarnya siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu tadi. Dia tahu bahwa dia tahu dia tidak tahu. Itulah yang disebut jahil basit. Bahwa ada orang yang dia tidak tahu dan tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu jahil borokab pada manusia. Nah, mirip binatang kan? Binatang itu makanya pada saat dia keluar dari apa kandangnya dia nggak peduli kebun siapa, dia main makan saja. Tetapi manusia pun sekarang pada saat dia adanya akal dia nggak peduli itu barang siapa, dia main ambil aja. Nah itu kan, kalau binatang mengambil rumput orang, mengambil daun singkong orang asal ambil, ya nggak salah kan tadi, dia kan tidak adanya akal kan tadi semua. Tapi sekarang manusia yang korupsi itu adalah tadi kan gambaran, dia berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya dia tadi semua. Berarti kalau demikian manusia itu sudah lebih rendah dari binatang kata dia semua ya. Nah makanya dikatakan manusia yang bodoh itu adalah sumber kemadorotan. Terlebih lagi pada saat manusia itu adalah memberikan apa namanya, dia menyesatkan orang lain dengan mengatakan jangan ikut-ikutan. Nah tadi siap-siap ustadz-ustadz yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti tadi. Hati-hati tadi ya. Apa namanya, saya pernah dengar ya tadi ada yang datang ke saya itu Pak Ustadz Anubah ya, tadi melarang torikot. Tadi kan nggak ngerti kata dia semua ya. Tadi makanya jangan mengatakan di Jakarta nggak ada Monas, lebih baik cari dulu Monas baru katakan oh tadi ya. Tapi kalau nggak ketemu bilang bahwa memang belum ketemu gitu kan tadi. Tanya kan tadi. Maka kalau jahil basit masih ada kemungkinan orang itu akan mencari tahu karena dia tahu bahwa dia tidak tahu. Insya Allah dia akan mencari tahu. Ini yang orang-orang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu dan dia tidak mau tahu kan tadi. Ini yang bahaya yang mensesatkan orang lain kan tadi semua. Dan ini yang kadang-kadang datangnya dari ustadz juga itu kan tadi semua ya, hati-hati ya. Ini ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah lah ya kepadanya kan tadi. Jadi bahwa dikatakan bahwa annal bahaima la tastahiqu, bahwa sungguh binatang tidak akan mendapatkan siksaan katanya. Ala adamil ilmi, karena tidak adanya ilmu, amma haula'i fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamal iqabi. Adapun manusia akan mereka berhak mendapatkan sebesar-besarnya siksaan karena tidak adanya ilmu. Nah, annal bahimatu sabbihullah ta'ala. Nah, bahkan binatang itu adalah tadi. Maaf ya. Jadi ini nggak tahu nih lagi agak rame kelihatan kalau malam ini daerah sini nih, jadi agak putus-putus ya sahabat. Tadi Mas Warto malam ya. Jadi dia sahabat, jadi dan di mana kenyataan dikatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim, surat Al-Hadid. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dikatakan dalam apa namanya tafsir Sawi apa namanya qala As-Sawi at-tasbihu kismani. Bahwa tasbih itu dibagi dua. Yang pertama adalah tasbihul apa namanya uqala'i bilisanil maqali, tasbihul jamadi apa namanya bilisanil hal. Menurut Imam Syafi'i, tasbih itu terbagi dua bagian. Tasbih makhluk hidup yang berakal, yaitu dengan lisan ucapan
ya. Yang kedua tasbih benda-benda mati, yaitu dengan lisan pekerjaan. Nah, ini tadi seperti bagaimana bertasbih bulan berputar tadi ya. Itu tasbih ya. Sehingga waktu pagi itu pasti ya, kemudian seolah-olah bagaimana detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu adalah karena tasbih alam itu semua tadi. Tapi pada saat manusia sudah mulai kacau, karena dalam diri kita ada unsur wadi, madi, mani, manikam, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Sementara nanti di alam ini pun adalah unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Maka unsur api, gunung berapi banyak yang meletus, unsur angin, puting beliung banyak menyerang, unsur air adalah banjir bandang dan lain sebagainya banyak menyerang, adalah unsur adalah tanah, adalah di mana-mana terjadi longsor. Inilah karena terjadi reaksi, aksi reaksi antar manusia yang sekarang ini sudah derajatnya lebih rendah daripada binatang dari semuanya. Jadi ini dikatakan yang terakhir ada dikatakan bismillahirrahmanirrahim samsu yan bagi la antad mereka al-qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, surat Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya mereka itu bertasbih. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, tasbih itu adalah dibagi, ada yang itu makhluk hidup yang berakal itu dengan lisan, ucapan subhanallah misalnya. Tapi tasbihnya benda adalah dengan tadi. Pada saat biji tanamkan tumbuh, itu tasbih kata tadi semuanya tadi. Pada saat bulan berputar kepada bumi, bumi berputar kepada matahari, matahari beredar di antara galaksi Bima Sakti, itulah tasbih. Bayangkan kalau seandainya 1 menit saja satu planet atau satu satelit dia tidak tasbih, maka hancurlah seluruh alam raya yang besar ini tadi ya. Karena ada efek domino, ngebentur satu, ngebentur semua tadi sahabat ya. Mungkin Kang Ujang saya tidak akan bisa panjang lebar, tapi minimal dan Kang David ya, saya jawab ya tentang manusia yang lebih dari rendah dari binatang itu adalah demikian kurang lebih. Jadi jangan sampai kita adalah jahil kepada Allah, maka teruslah, karena memang tujuan kita diciptakan di alam dunia ini adalah untuk mengenal Allah tadi semua ya. Karena di kisah awal saja, hadis qudsi yang pertama saja Allah berfirman tadi bahwa kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Tadi fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa likai urafa. Aku ini adalah tersembunyi dan tertutup, tapi aku suka dikenali. Fa khalaqtul khalqa likai urafa. Aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Nah, kita adalah salah satu ciptaannya, bahkan kita adalah merupakan termasuk orbit pentingnya Allah. Maka dikatakan kita manusia adalah khalifah. Tadi kata khalafa adalah tadi. Makanya di dalam diri kita adalah seolah-olah betul-betul penuh dengan cerminan gambaran bayangan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semua tadi. Pada saat kita yang merupakan khalafah pengganti Allah, bayangkan alam dunia ini kalau seandainya kita manusianya yang menjadikan khalafah penggantinya Allah di muka bumi ini, tapi bodoh, lebih bodoh dari binatang kan dari semua ya. Inilah yang jangan sampai kita jahil basit, jelek, jahil murakab, jelek, apalagi jahil kepada Allah kan dari semua ya. Ini ya, mudah-mudahan dari tafakur malam hari ini ya, walaupun singkat tapi minimal saya menjawablah ya. Tadi mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah besok pagi saya akan lanjutkan adalah dengan hikmah hikam yang ke-18. Besok jam 6 pagi mudah-mudahan kita diberikan Mas Agus, Mas Warto, Bang Murni Jaya dari Tambun ya, semua dan teman-teman yang dari Lahat, dari mana aja, mudah-mudahan ya tadi. Walaupun dalam keadaan hujan barusan rincik-rincik dan Abaga juga dalam keadaan kurang fit betul, tapi tetap kan tadi semua, mumpung masih ada Facebook, mari kita gunakan sarana ini buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena insyaallah, karena yang kita bahas ini adalah bab tafakur. Nah, ini juga penting pada kita harus pahami kenapa Allah jelaskan baginda Nabi tentang tafakur. Kemarin Abah sudah bahas dalam penjelasan hikam. Karena ini berkaitan dengan tadi jahil tadi kan tadi semua. Sehingga ada manusia disebutkan tafakur sesaat lebih baik dari ibadah setahun adalah tafakur dalam bab fikih. Yang kedua, tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 70 tahun, itu bab tauhid. Tapi pada saat berbicara tentang ma'rifat, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah, tafakur sesaat
lebih baik daripada ibadah 1000 tahun kan tadi ya. Kalau 1000 tahun ini kalau bicara bahasa Arab kata angka 1000 itu paling tinggi. Bisa saja lebih dari 1000 tahun kan tadi semua ya. Ada tadi min alfi sahrin. Makanya tadi selalu paling gede itu ukuran Arab itu ya 1000 kan tadi semua ya. Jadi maka baginda Nabi bersabda, siapa yang bertafakur tentang bab makrifat, karena makrifat ini adalah merupakan kunci daripada segala kunci tadi, bahwa pada saat manusia itu adalah tidak mengenal Allah, maka apalagi jahil murakab kepada Allah, dia jahil kepada Allah, ya maka disitulah bahwa manusia itu adalah dianggap lebih bodoh, lebih rendah daripada binatang. Nah ini ya, sehingga diperlambangkan orang yang asbabul wurud sebuah hadis kata baginda Nabi bahwa naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Nah, ini maksud jahil di sini adalah jahil murakab, adalah jahil basit, apalagi jahil kepada Allah. Jahil pada Allah tadi, orang menyembah Allah, dia nggak ngerti, Allahnya aja dia nggak ngerti kan tadi semua. Bagaimana tadi? Pamalam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Bagaimana kau akan menyembahnya? Kenal aja enggak kan tadi. Ya, Allah wujud, engkau wujud. Wujudmu itu wujud piye gitu kan. Wujud Allah juga wujud bagaimana tadi. Engkau wujud, Allah wujud. Piye itu kan tadi semua. Inilah yang harus difahami, tafakuri oleh kita semua tadi. Kenapa kemarin kita sudah bahas dalam bab wudu, dalam bab tafakuri semua ya. Jadi kita ini nanti akan pelan-pelan nanti. Bahkan kalau seandainya kita dengan penuh kerendahan diri, kerendahan hati di hadapan Allah, merasa butuh pada Allah tadi, merasa hina di hadapan Allah, Allah insya Allah akan bukakan pintu kepahaman pada kita. Tapi kalau kita jahil kepada Allah, bahkan kita seolah-olah belum apa-apa aja, udah jangan marifatan tadi, jangan torikotan, udah orang itu insya Allah ya pintu hatinya akan ditutup oleh Allah untuk mengenal Allah, dan Allah pun pada saat dia tidak mau mengenalnya, Allah pun tidak mau mengenalnya. Makanya kalau Syekh Amin Al-Qurdi jelas di dalam kitab Tanwirul Qulub, barang siapa tidak mau mengenal dirinya, sesungguhnya orang itu tidak mau mengenal Tuhannya. Itu saja. Jadi itulah dari kan saklek kan tadi. Tidak mau mengenal diri, kamu sama saja dengan tidak mau mengenal Tuhan. Nah itu ya. Tidak mau mengenal dirimu, sama saja kamu tidak mau balik pada Allah kan tadi semua ya. Karena segalanya adalah kau kenali dirimu, maka kau akan mengerti siapa dirimu. Barulah kau akan kenal kepada Allah di situ. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah makhluknya. Kita adalah makhluknya kita semua tadi. Bahkan kitalah makhluk yang nyata. Kitalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Allah. Bagaimana 7 sifat ma'ani pada diri kita semua. Pahami itu semua. Barulah kita akan memahami. Kita akan tahu. Masya Allah. Betapa ini kita pun akan tahu nanti betapa dekatnya Allah pada kita dan betapa dekatnya Rasulullah pada kita. Wallah, kalau seandainya kita tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya dalam sholat, bagaimana kita mau bersyahadat pada saat sholat itu? Ini yang saya pertanyaan Abah kepada jamaah-jamaah semua tadi. Anda sudahkah Anda mengenal Rasul Anda? Mampukah melihat Rasul Anda pada saat sholat? Mampukah melihat Allah pada saat sholat? Artinya pasti ucapan Anda asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada sholat itu adalah hanya ngigau kan tadi ya. Inilah yang harus difahami. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak jahil seperti binatang tadi semua ya, dan mudah-mudahan sisa umur kita ayo kosongkan diri kita. Jangan, itu aja kuncinya dalam thariqat itu. Kita merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah, merasa ngerti akan ditutup pengetahuan oleh Allah. Merasa tidak ingin tahu kepada Allah, Allah akan kunci pintu kita. Pada saat kita ingin tahu pada Allah, bahwa kita ingin, insya Allah Allah yang ingin kenalkan. Jadi tidak ada makhluk yang bisa mengenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan untuk Allah mengenalkan dirinya kepada kita, kita harus membukakan pintu ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura-hampura Kang Agus, Mas Wagiman ya. Besok ojo lali hari Kamis ya, kita biasa dzikir dan khotaman ya.